kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, perlu perhatikan dulu ini apa kursi-kursinya atau ada sampah di bawahnya. Yang mau izin atau yang mau buang air kecil bisa izin dulu keluar. Bapak kasih waktu 5 menit. Nggak ada, Pak. Nggak ya? Nah, kita mulai pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pada hari ini akan belajar mengenai rukun iman. Nah, jadi rukun iman ini kita mempelajari rukun iman ini, mengetahui arti iman itu apa, memahami keenam rukun iman dan menerapkan rukun iman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ada satu lagu dulu mengenai rukun iman. Untuk anak-anak Bapak bisa berdiri dulu, kita nyanyi bersama. Bapak akan contohkan dulu ya. Bukunya iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Keempat, para rasul. Kelima, hari kiamat. Dan mengimankan baik dan buruk. Gimana? Bisa? Nah, kita jadi bareng ya. 1, 2, 3. Di sini pada Quran surat An-Nisa ayat 136 ini merupakan salah satu dalil mengenai rukun iman. Yang Bapak akan baca terlebih dahulu, nanti artinya kalian bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, jadi artinya kita baca bareng-bareng ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Surat Nisa 126. Baiklah, makna kandungan dari ayat ini adalah bahwasanya menyuruh kita sebagai umat muslim untuk wajib beriman kepada Allah SWT, untuk berkonsisten dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya itu iman. Apa itu iman? Iman artinya percaya atau yakin. Yang dimana iman itu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan.
Maka dari itu iman itu tidak dilafazkan saja, tetapi juga diucapkan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya itu rukun iman itu memiliki 6 rukun. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu kita bahwasanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, bumi, langit, hewan, tumbuhan dan segala isinya yang ada dalam semesta ini. Selanjutnya itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat Allah ini merupakan beriman atau percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, dan mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membantah perintah-perintah dan larangan-larangannya. Selanjutnya itu iman kepada kitab-kitab Allah, iman yang ketiga. Artinya itu bahwasanya kita percaya Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul sebagai petunjuk hidup. Jadi bahwasanya kitab-kitab itu berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala agar seluruh manusia ini berada di jalan yang benar. Selanjutnya itu yang iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu bahwasanya kita harus percaya Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajarannya kepada manusia. Yang dimana Nabi dan Rasul ini merupakan orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Bahwasanya kita ini harus percaya bahwa akan datang suatu hari nanti di mana hari kiamat atau hari akhir, di mana catatan amal manusia dihitung dan seluruh perbuatan manusia itu mereka harus mempertanggungjawabkannya apa yang telah mereka lakukan selama di dunia ini. Nah, yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Artinya bahwasanya iman kepada qada dan qadar ini bahwasanya kita percaya segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah terjadi di dunia ini dan terjadi di masa depan kelak. Nah, kita sudah mempelajari mengenai rukun-rukun iman ini, ke-6 rukun iman ini. Nah, Bapak di sini akan membagi 3 kelompok untuk membahas 3 persoalan ini. Jadi Bapak akan membagi 3 kelompok, yang dimana membagi kelompoknya itu dengan cara berhitung. Dari anak Bapak yang bernama Jehan, dari 1, 2, 3, 4, 1. Nah, baiklah, sudah dapat semua kelompoknya. Nah, jadi kita akan berdiskusi sedikit mengenai 3 persoalan ini. Nah, di setiap kelompok bisa berkumpul dulu, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya. Baiklah, Bapak akan kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi mengenai persoalan dari 3 soal ini. Nomor 1 soal nomor 1, Pak. Ya. Dan nanti perwakilan 1 orang untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baiklah, waktu sudah habis.
Jadi siapa kelompok siapa yang mau maju dulu? Nomor 1, 2 atau 3? Baik, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu persoalannya itu bagaimana cara menerapkan iman kepada kita dan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara menerapkan iman pada kitab Allah dan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengamalkan isi dari kitab tersebut dan juga menjalankan sunnah-sunnah dan sikapnya Rasulullah SAW dan Rasulullah lainnya juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada kelompok 2. Mungkin kita cuma satu kelompok saja karena waktu sedikit. Jadi kita masuk ke kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang dimana kesimpulannya itu rukun iman adalah dasar kepercayaan seorang muslim. Nah, marilah kita terapkan rukun iman ini untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan melaksanakan sholat, membaca Quran, membaca bersyukur dan lain sebagainya. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Tugas minggu depan Bapak akan kirim aja di grup ya. Ya, Pak. Nah, kita tutup dan waktu kita majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.